Nama lengkapnya adalah John Adam Smith, dilahirkan di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dan wafat di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 17 Juli 1790 di umur 67 tahun. Pada usia ke-13, Smith memasuki Universitas Glasgow, di mana dia belajar filosofi moral di bawah bimbingan si orang yang tidak boleh dilupakan, sebagaimana Smith memanggilnya, yaitu Francis Hutcheson. Di sini Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan, akal sehat, dan kebebasan berpendapat. Dalam buku kelima dari The World of Nations, Smith berkomentar pada instruksi kualitas rendah dan aktivitas intelektual yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan di Skotlandia. Komentarnya ditujukan kepada orang-orang yang dianugerahi kekayaan dari kampus-kampus Oxford, di mana membuat pemasukan dari para profesor tidak berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menarik murid, dan pada fakta bahwa orang-orang yang menyatu sebagai men of letters bisa menikmati kehidupan lebih nyaman dari menteri di Church of England. Karya Adam Smith. Adam Smith telah menelurkan sejumlah karya semasa hidup, di antaranya The Theory of Moral Sentiments pada tahun 1759, An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations pada tahun 1776, Essays on Philosophical Subjects diterbitkan setelah 1795, dan Lectures on Jurisprudence. Dari beberapa karya yang dihasilkan tersebut, terdapat dua karya klasik dari Adam Smith yang cukup terkenal, yaitu An Inquiry into the Nature dan Causes of the World of Nations, dan The Theory of Moral Sentiments. Smith meletakkan dasar-dasar teori ekonomi pasar bebas klasik di setiap karyanya. The World of Nations menjadi salah satu karyanya yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk disiplin ilmu ekonomi modern. Buku tersebut juga dianggap sebagai karya modern ekonomi pertama sekaligus sebagai magnum opus. Teori klasik Adam Smith. Adam Smith dikenal sebagai pencetus pertama mengenai free market capitalism. Kebijaksanaan laissez-faire sekaligus merupakan bapak ekonomi modern. An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations, atau yang biasa disingkat The World of Nations, adalah buku terkenal oleh Adam Smith yang berisi tentang ide-ide ekonomi yang sekarang dikenal sebagai ekonomi klasik. Kemakmuran negara atau Law of Nations, dan yang lebih kecil pengaruhnya teori moral sentimen telah menjadi titik awal untuk segala pertahanan atau kritik atau bentuk kapitalisme yang terpenting dalam tulisan Marx dan ekonomi manusia. Karena kapitalisme laissez-faire seringkali dihubungkan dengan keegoisan tak terkontrol, ada gerakan baru yang menekankan filosofi moral Smith dengan fokus simpati kepada seseorang. Pemikiran kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas pengembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta peluasan paham kebebasan. Sistem ini merupakan sekumpulan kebijakan ekonomi yang juga merujuk kepada pemikiran bapak ekonomi kapitalis Adam Smith. Guru pemikiran ekonomi Adam Smith adalah perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran Adam Smith ini juga disebut laissez-faire, yang berasal dari bahasa Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat ke abad ke-18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Laissez-faire menjadi sinonim untuk ekonomi pasar yang ketat selama awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. In economic, laissez-faire means allowing industry to be free of government restriction, especially restriction in the non-formal tariff and government monopolies. Adam Smith memandang produk dan perdagangan sebagai kunci untuk membuka kemakmuran. Agar produksi dan perdagangan
maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith menganjurkan pemerintah memberi kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Smith juga mendukung prinsip kebebasan alamiah, yakni setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan pemerintah. Ini mengandung pengertian negara tidak boleh campur tangan dalam pemindahan dan perputaran aliran modal, uang, barang, dan tenaga kerja. Lebih lanjut, Smith juga sependapat bahwa pada dasarnya tingkah laku manusia berasal dari pada kepentingan diri sendiri, self-interest, bukan belas kasihan ataupun peri kemanusiaan. Teori nilai Adam Smith. Adam Smith menyatakan dalam The Wealth of Nations bahwa barang memiliki dua nilai, yakni nilai tukar value in exchange, dua nilai guna value in use. Nilai tukar barang akan ditentukan oleh jumlah tenaga labor yang diperlukan selama menghasilkan barang atau proses produksi tersebut. Contoh nilai tukar barang dapat dilihat dari tingkat keterampilan ataupun lama waktu yang digunakan dalam proses pembuatan barang yang nantinya akan dalam menentukan harga. Seperti nilai tukar sebuah mobil lebih tinggi daripada nilai tukar makanan, karena untuk menghasilkan sebuah mobil, produsen harus mengeluarkan modal yang besar. Nilai guna adalah nilai suatu barang dilihat dari kegunaannya. Contohnya nilai guna makanan lebih tinggi daripada nilai guna mobil, karena makanan lebih memberikan manfaat tinggi dan mendesak harus dipenuhi daripada nilai guna mobil. Barang yang memiliki nilai guna tinggi bahkan asa yang tidak memiliki nilai tukar, contohnya udara atau oksigen, kita perlu menggunakan barang lain untuk menghasilkan atau mendapatkan oksigen. Cukup dengan menghirupnya saja. Menurut Smith, hubungan antara nilai tukar dan nilai guna bersifat relatif. Hal ini terlihat dari perumpamaan air dan intan yang ia jelaskan sebagai contoh kasus di mana air yang notabene memiliki nilai guna lebih tinggi tidak memiliki harga yang lebih tinggi pula dibandingkan intan yang sebenarnya tidak memiliki nilai guna. Teori pembagian kerja. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hal ini didorong oleh adanya spesialisasi. Hubungannya: A. Meningkatkan keterampilan kerja. B. Efisiensi waktu dalam produksi. C. Penemuan teknologi baru. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri. Kelebihan barang atas kebutuhan sendiri itu dipertukarkan atau diperdagangkan di pasar. Perluasan pasar melalui perdagangan dunia dapat mengembangkan spesialisasi dan pembagian kerja. Dan Smith percaya pada kekuatan investasi dalam pembelian atau penggunaan teknologi. Pemikiran Adam Smith. Adam Smith mencetus sejumlah teori, salah satu yang terkenal dan mencuri perhatian khusus yakni tentang prinsip dasar dari teori tangan tak terlihat atau dikenal juga dengan teori tangan Tuhan, the impossible hand, yakni adanya keyakinan bahwa keseimbangan pasar yang terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan suplai penawaran dan demand permintaan. Teori ini menafikan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi karena dianggap sebagai penghambat perekonomian. Bertemunya suplai dan demand secara alamiah merupakan respon dari rasionalitas hidup manusia, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan pribadi yang besar. Pemikiran Adam Smith dalam teori The Impossible Hand ini menjadi dasar lahirnya paham kapitalisme ekonomi. Banyak ilmuwan mengembangkan teori itu untuk memperkuat argumen Smith dan untuk menekan pemerintah agar memberikan kebebasan ekonomi yang seluas-luasnya kepada para pelaku ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Dalam prakteknya, teori tangan buah pikiran Adam Smith lebih banyak memihak kepada para pemilik modal. Atas nama investasi,
para pemilik modal mengeksploitasi sumber daya dunia untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan sekaligus mengakumulasi modal. Akibatnya, jurang ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin kian tinggi. Dengan modal yang terus terakumulasi, para pemilik modal mampu menciptakan teknologi baru untuk mengefisien produksi yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dan mengakumulasi modal lagi tanpa batas. Sementara di sisi lain, pertemuan teknologi baru itu berimplikasi pada kekurangan peran manusia dalam proses produksi yang membuat banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, peran modal menjadi kian dominan dalam aktivitas ekonomi. Tanpa memiliki modal yang cukup, seorang atau suatu kelompok atau bahkan suatu negara tidak akan mampu mengembangkan perekonomiannya sehingga tidak mampu menghasilkan keuntungan. Akibatnya, orang-orang yang tidak memiliki modal itu tetap terjebak pada kemiskinan di saat para pemilik modal menjadi menikmati hasil dari kekayaan alam di sekitar mereka. Pengaruh pandangan Adam Smith. Penghargaan yang sangat tinggi terhadap Smith adalah karena ia berhasil menciptakan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu berupa sistem ekonomi pasar yang kadang-kadang juga disebut sistem perekonomian kapitalis, karena sistem ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi individu-individu atau unit-unit perekonomian melakukan yang terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Sistem ekonomi pasar yang diciptakan Adam Smith sederhana tetapi sangat ampuh dalam mencapai tujuan pengalokasian sumber daya yang optimum dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sistem ekonomi pasar berdasarkan persaingan sempurna yang dikembangkan Smith oleh banyak pakar yang sering diakui sebagai organisasi masyarakat terbaik yang mungkin dikembangkan. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesimpulan, mekanisme penciptaan maksimisasi kekayaan dan kesejahteraan melalui kapitalisme pasar bebas. Ada 3 karakteristik sistem klasik. Yang pertama, kebebasan adalah hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua, kepentingan diri adalah hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah persaingan, adalah hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. 3 unsur di atas akan menciptakan harmoni alamiah antara buruh, pemilik tanah, dan kapitalis. Kepentingan diri akan menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa perlu arahan oleh negara secara terpusat, invisible hand, kapitalis, buruh, dan pemilik tanah. Dalam bukunya The Will of Nation, Smith juga mendukung prinsip kebebasan alamiah, yakni setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan pemerintah. Ini mengandung pengertian negara tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran aliran modal, uang, barang, dan tenaga kerja. Yesterday you told me about the blue sky and all that I can see is just a yellow lemon tree.